Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Putra, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT materi yang berjudul Pengantar dan Pendahuluan Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Dalam pendahuluannya, keprihatinan dan kegelisahan yang mendalam terhadap masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, yaitu korupsi. Menurut Soeharto tahun 2005, ditinjau dari berbagai segi seperti legal perundang-undangan, kebijakan, dan institusi untuk pemberantasan korupsi, Indonesia telah memiliki kelengkapan yang memadai, bahkan nyaris sempurna untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis. Namun demikian, sejumlah fakta mutakhir menunjukkan tendensi yang sebaliknya. Praktik korupsi semakin meluas, vulgar, dan merajalela. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sesudah semakin meluas dan seluruh aspek masyarakat. Batasan pengertian korupsi. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menurut Robert Klitgard tahun 2002 merumuskan pengertian umum korupsi dalam rumus C sama dengan M ditambah D dikurang A. Dari rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa korupsi, yaitu C, adalah fungsi dari monopoli, M ditambah kewenangan, yaitu D, discretion, dikurangi akuntabilitas, yaitu A. Jadi korupsi dapat terjadi apabila ada monopoli kekuasaan di tengah ketidakjelasan aturan dan kewenangan, akan tetapi tidak ada mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik. Menurut Robert tahun 2002. Menurut William J. Fambliss mengemukakan bahwa dalam korupsi terlihat banyak pihak yang disebutnya sebagai kabal atau jejaring korupsi. Ia melihatnya bahwa korupsi merupakan bagian integral dari setiap birokrasi yang bertemu dengan kepentingan segelintir pengusaha, penegak hukum, dan politisi yang sulit dibongkar. Menurut Syed Hussein tahun 1987, berdasarkan hasil penelitian di Asia, terutama di Malaysia dan Indonesia, mengemukakan 7 kategori korupsi, yaitu antara lain 1. Korupsi transaktif, yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama. Yang kedua adalah korupsi pemerasan, yaitu jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Faktor penyebab korupsi. Menurut Sela Sumajan mengatakan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah dalam satu nafas karena ketiganya melanggar kaidah-kaidah kejujuran dan norma hukum. Adapun faktor sosial pendukung KKN antara lain desintegrasi atau alami sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi. Yang kedua, fokus budaya bergeser. Nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi isi harta, kaya tanpa harta, atau Sugita Pobodo menjadi kaya dengan harta. Yang ketiga adalah pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan, bukan pembangunan sosial atau budaya. Menurut Evi Hartanti menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi yang dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi. Struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun, demikian faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Kemudian perspektif budaya hukum. Istilah budaya hukum pertama-tama dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat, yang berupa elemen-elemen, nilai, dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum.
Dikemukakan oleh Friedman bahwa social force are constantly at work on the law, destroying here, renewing there, ignoring here, deadening there, choosing what parts of law will operate, which party will not, what substitute, detours and bypasses will spring up, what change will take place openly or secretly. For want of a better term, we can call some of this force the legal culture. It is the element of social attitude and value. Lebih lanjut dikemukakan bahwa istilah budaya hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap, dan pola perilaku masyarakat berkaitan dengan sistem hukum. Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal, yaitu satu, unsur adat istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh, dan yang kedua adalah unsur nilai dan sikap sosial lebih lanjut. Dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila kedua unsur itu berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadapnya. Kemudian solusi dibutuhkan penegak hukum. Apa saja itu solusinya? Dalam suatu krisis atau tidak normal, ini dibutuhkan pula cara-cara penyelesaian hukum yang tidak normal atau cara yang di luar kebiasaan atau extraordinary. Akan tetapi masih dalam koridor atau kerangka dalam tujuan hukum tersebut. Cara yang luar biasa ini bukan berarti bertindak anarkis, akan tetapi berwatak progresif. Berpikir luar biasa pada intinya adalah tidak membaca undang-undang seperti orang mengeja sebuah teks, akan tetapi mencari dan mengungkap makna dari undang-undang tersebut. Akibat mencari makna itu, lalu berani bertindak atau rule breaking. Berpikir luar biasa ini harus dimulai dari kalangan komunitas hukum seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, dan akademis, menurut Sajipto tahun 2006. Rule breaking membutuhkan berbagai pendekatan cara penyelesaian hukum yang holistik dan bahkan ekstra legal untuk menggali makna hukum. Pengalaman penyelesaian hukum yang hanya mengandalkan pendekatan yuridis formal yang bersifat linear hanya menambahkan deretan kekecewaan para pencari keadilan. Terhadap hal yang demikian juga telah banyak pikiran dan pendapat dari para ahli tentang bagaimana jalan memperbaikinya. Di antara banyak pikiran pendapat yang berkembang itu di antara lain berkaitan dengan ketidakmandirian serta merosotnya martabat pribadi dari para hakim. Oleh karena itu, yang harus diperbaiki adalah kemandirian serta pribadi para hakimnya. Penegak hukum, terutama hakim, harus berpikir progresif dan berani menafsirkan atau menemukan hukum agar mampu menjawab semua persoalan yang datang ke hadapan para hakim sehingga putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan masyarakat, menurut Charles tahun 2006. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.